Oke, baik. Halo teman-teman. Di sini kali ini saya lagi ada di salah satu UMKM yang ada di Manajemen Day 2025. Nah, kami dengan usaha apa sih? Muhammad Afif. Empat hati. Empat hati ya, guys. Nah, mungkin di sini Ibu bisa perkenalan diri dulu dengan deskripsikan usahanya sedikit. Nama saya Ernawati. Untuk empat hati, suguhan empat hati itu bergerak di usaha F&B food and beverage kan. Fokusnya sih di minuman sama cemilan-cemilan kekinian kayak bakar, risol, burger, kentang dan lain-lain. Oke, mungkin saya akan bertanya di sini sedikit. Mungkin saya akan bertanya sedikit di sini. Bagaimana Ibu sendiri itu bisa memastikan bahwa bahan baku yang digunakan Ibu itu berkualitas dan aman bagi konsumen? Saya bisa memastikan karena yang buat itu saya sendiri. Iya. Jadi buat segala ngurusin segala produksinya itu saya sendiri. Jadi insya Allah saya tahu ini bahannya berkualitas atau tidak dan aman dan halal ya. Iya benar Sekali. Lalu selanjutnya yaitu apakah ada langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan, keamanan, serta mengurangi dampak dari lingkungan dan proses produksinya? Kalau di produksi sih mungkin untuk langkah pengurangan sampah ya. Mungkin untuk ini aja sih mengurangi kayak kantongan. Kalau yang lain kan sampah-sampah makanan lain kan dia larut dengan tanah. Mungkin yang plastik-plastik aja sih yang perlu di ini. Mungkin dengan tekniknya itu pada saat belanja di tempat pembelanjaan kita bawa sendiri tempat agar setiap belanja tidak diberi kantongan. Nah itu yang bikin meresahkan sebenarnya, setiap pulang penuh dengan banyak kantongan ya kan. Iya, akhirnya sampai di rumah kantongan yang ada itu dibuang juga. Oh gitu. Iya, itu sih langkahnya. Baik Ibu, kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa promosi produknya Ibu ini jujur dan tidak menyesatkan konsumen, kayak tidak membodoh-bodohi konsumen? Untuk promosinya kita sebenarnya ini kan kalau saya sih belum online. Yang berlebih-lebihan itu kadang di online kan ya. Kalau secara langsung begini sih nyata dilihat ya, jadi insya Allah tidak membodoh-bodohi, tinggal terlihat. Yang kadang ini mungkin yang kadang ini misalnya kayak ada misalnya ini kan kayak squash series ada daun mintnya, kadang kita ngasih tidak pakai daun mint. Nah itu mungkin yang ini kan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah harga produk yang ditetapkan secara transparan dan sesuai dengan kualitas yang diberikan? Transparan. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana hubungan kerja antara pemilik usaha dan karyawan dijaga agar tetap adil dan saling menghargai? Kalau soal itu sih, kalau misalnya karyawannya itu bagi hasil, pasti jelas kan. Jadi mungkin kalau misalnya mau ini fokusnya ke bagi hasil, saling menguntungkan. Cuman karyawan yang digaji biasa lebih untungnya ke karyawan, karena karyawan yang digaji itu masa bodoh. Yang jelasnya datang duduk diam pulang ya kan, rata-rata karyawan seperti itu. Kalau untuk merugikan karyawan mungkin pemilik usaha kadang kurang ya kan, cuman yang ini aja, kalau mau saling menguntungkan itu mungkin jelas kalau dibagi hasil. Misalnya kan minuman kita ngasih per gelasnya sekian, jadi terserah karyawan mau laku berapa. Mungkin di situ transparan di situ, dan untuk saling ini kan kita owner nyaman, karyawan juga nyaman. Cuman ini yang sulit dipastikan itu kecuali kalau misalnya pakai ini ya barcode semuanya kan, maksudnya sistem kasir kan, karena kalau nggak pakai sistem kasir itu agak sulit di pemilik sih, karena karyawan bisa saja misalnya laku 10 dilaporkan 5 ya kan. Itu yang sulitnya kita di owner sebenarnya. Itu
Baik, pertanyaan selanjutnya itu Bu, apakah ada bentuk penghargaan atau perhatian khusus yang diberikan kepada karyawan untuk menjaga semangat kerja mereka? Bonus dan maksudnya hubungan baik sih, bercanda dan lain-lain, dianggap kayak saudara dan dianggap kayak maksudnya bukan antara pemilik dengan karyawan ya kan, maksudnya dianggap setara. Misalnya nih kita sama-sama ada ya kan, misalnya saya ada, karyawan ada, kita tetap harus kerja bareng karyawan itu sih. Jangan cuman mentang-mentang ada karyawannya kita ada ya biarin karyawan kerja, kita duduk diam kan. Kalau saya sih kerja sama-sama begitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa pencatatan dan pengelolaan keuangan dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab? Kalau kita pemilik sih pasti jujur catat keuangan karena kita mau tahu kan untung ruginya. Yang ini sih kalau karyawan, nah itu yang tidak bisa kita inikan, kecuali kalau mungkin kita sudah bisa menyediakan yang namanya sistem kasir, di mana pembeli mungkin masang tanpa nota, pembeli gratis ya kan. Itu mungkin untuk strateginya, cuman belum menyediakan sistem kasir itu sih. Selanjutnya, apakah usaha ini sudah memastikan kewajiban seperti pajak atau tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar? Tanggung jawab sosial contohnya seperti apa? Kalau tanggung jawab sosial saling ini, tidak sikut-sikut ya, insya Allah sudah saling ini kan, saling membantu dengan pengusaha lainnya, insya Allah kita terbuka. Tapi kalau misalnya untuk pajak, kalau 4 hati ini kan baru sebulan, belum. Kalau usaha lainnya kita bayar pajak.